Ya, oke, kita awali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Eh, kita lanjutkan untuk materi kita. Ini karena tadi ada trouble. Nah, kemarin kita sudah bicara terkait dengan induksi matematika. Ya. Kemudian di dalam satu prinsip kemarin kita sampaikan bahwa ketika dilindungi oleh sebuah aksioma Peano, jadi aksioma Peano ini yang sebenarnya melindungi dari induksi matematika ini, sehingga di dalam satu proses maka dikatakan bukti ini tetap deduktif, ya. Jadi tetap deduktif sehingga kalau kita nanti menunjukkan itu artinya itu sudah diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan ini adalah berlaku untuk setiap n bilangan asli, maka untuk perluasannya sebenarnya berlaku juga untuk n bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah yang kita tuliskan dalam bentuk ini. Yang kita lakukan di sini adalah bahwa misalkan ada satu formula ini, kemudian apakah ini bentuknya bilangan bulat ketika n-nya itu 0 sampai dengan tak hingga. Nah, artinya di sini ketika himpunan bilangan asli itu kan sebenarnya kan juga tidak terbatas ya. Jadi artinya walaupun dikatakan countable ya, tapi orientasinya kan bahwa n itu tidak terbatas. Nah, bagaimana ketika kita menunjukkan ini, maka sebenarnya kan ada bentuk yang mungkin barangkali sedikit berbeda dengan bentuk kemarin. Ya. Jadi kalau kita perlihatkan itu mungkin sedikit satu ilustrasi, maka bahwa ketika misalkan kita mau menunjukkan ini, ya, artinya di sini kan bahwa kalau n sama dengan 0, n sama dengan 0, ya. Berarti kan yang kita dapatkan di sini kan 0/5 ditambah 0/4. Ini salah soalnya. Ini 2 ya, ini bukan 4, 2. Ya. 0/2, kemudian ditambah 0/3, ya. Min 0/30. Nah, ini kan 0, berarti bulat. Maka benar. Nah. Kemudian kan kalau kita asumsikan, jadi walaupun nanti Anda bisa mencoba untuk n sama dengan 1 juga. Jadi artinya kan untuk menambah satu ketegasan dengan bentuk yang kemarin, untuk n sama dengan 1 boleh dicoba atau boleh tidak. Jadi kalau n sama dengan 1, yang kita dapatkan ya 1/5 ditambah setengah ditambah 1/3. Nah, dikurangi 1/30. Nah, ini yang kita dapatkan di sini kan bahwa kalau penyebutnya itu adalah ini 5, berarti samakan penyebut jadi 30, berarti kan 6 ditambah 15 ditambah 10, ya, 30 dikurangi 1/30. Nah, ini kan sama dengan 1. Nah, ini berarti bahwa, oh bulat, berarti betul. Nah, ketika asumsikan, jadi asumsi berlaku n sama dengan k. Artinya kan Anda memiliki k pangkat 5/5 ditambah k pangkat 4/2 ditambah k pangkat 3/3 min k/30. Ini bulat. Ya, jadi bilangan bulat. Akan ditunjukkan itu berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Ya. Jadi akan ditunjukkan untuk n sama dengan k plus 1 benar. Kalau n k plus 1 itu bentuknya atau akan ditunjukkan ini benar. Jadi k plus 1 pangkat 5/5 ditambah k plus 1 pangkat
per 2 ditambah K plus 1 pangkat 3 per 3 min K plus 1 per 30. Ini bulat. Akan ditunjukkan itu bulat. Nah, cuma nanti ketika kita membuktikan sesuatu, maka sebenarnya kita juga mengingat mungkin konsep-konsep sebelumnya. Jadi matematik itu bentuknya seperti itu ya. Jadi artinya kan ketika cara itu ditemukan, tetapi ketika konsep sebelumnya itu kita lupa, kadang juga menjadi trouble ketika kita membuktikan. Nah, kita lihat itu gini. Kalau kemarin kan kita asumsi itu kan kita bawa dari asumsi ini kemudian ditambahkan. Maka di dalam membuktikan ini boleh saja kita membalik. Membalik itu dalam arti kita menguraikan bentuk ini bentuknya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan asumsi ini. Pertama kan kalau K plus 1 pangkat 5. K plus 1 pangkat 5 itu kan kalau dituliskan dengan binomial itu kan K pangkat 5 ditambah 5 ya, 5 K pangkat 4 ditambah, berarti Anda menggunakan ini Pascal ya. Ya. Ya, berarti nanti kan 1 5 10 10 ya, berarti nanti 10 K pangkat 3 ditambah 10 K kuadrat ya, nanti ditambah dengan 5 K plus 1 per 5. Nah, ini kan bentuknya ini. Sehingga kalau kita tuliskan bentuk ini, itu kan ada K pangkat 5. Kemudian ditambah K pangkat 4, ditambah ini 10 berarti 2K pangkat 3, ini 10 berarti ditambah 2K kuadrat, ini 5 berarti ditambah K, kemudian ditambah 1/5. Nanti dengan cara yang sama, berarti nanti kan kalau ada K plus 1 pangkat 4 per 2. Nah, masih juga ingin di sini. Jadi 4 itu di sini. Berarti ada K pangkat 4 ditambah 4 K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 per 2. Ya, ini kan berarti ada K pangkat 4 per 2 ditambah dengan ini 2K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat kemudian ditambah 2K plus setengah. Nah, ini bulat. Ini juga bulat. Nah, berarti nanti kan ada faktor ini. Nah, kemudian satu lagi di situ ketika K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, ini kan kalau kita menggunakan yang ini berarti kan ada K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K kemudian ditambah 1 per 3. Nah, ini kan berarti ada K pangkat 3 per 3 ditambah K kuadrat ditambah K plus 1/3. Nah, yang kita lihat itu, kalau ini kita jumlahkan, maka kan pangkat 5 per 5, K pangkat 4 per 2, K pangkat 3 per 3, ya, nanti ditambah dengan yang ini, K plus 1 dikurangi ini, per 30. Berarti kan sama dengan min K per 30, min 1/30. Nah, kalau ini kita lihat, ini dijumlahkan, ya, berarti dikombinkan dengan ini, maka kan berdasarkan asumsi ini bulat. Ya. Jadi yang suku pertama, suku pertama, suku pertama, suku pertama, ini kan bulat. Nah, kemudian yang berikutnya, sisanya ini. Nah, pertama ini, K pangkat 4 ditambah 2K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat ditambah K. K bilangan bulat, maka ini bulat. 2K pangkat 3 ditambah 3K ini, ya, kuadrat ditambah 2K, ini juga bulat. Kemudian ini juga bulat. Jadi artinya kan kalau ada K pangkat 2 ditambah K, ini bulat. Nah, ini sudah bulat. Sekarang tinggal sisanya ini kan pertama ini plus 1/5. K
kemudian plus setengah, kemudian plus sepertiga. Nah, 1/5 plus setengah plus sepertiga dikurangi 1/30 ini tadi kan 1 bulat. Nah, berarti kan artinya yang depan ini memakai asumsi, yang belakang itu adalah faktanya bulat. Sehingga dikatakan bukti ini berarti berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Maka orientasi di dalam membahas itu, bukti di dalam induksi itu boleh dikembangkan dalam arti dari yang diketahui, kemudian diuraikan menuju yang ditanya itu dengan asumsi menambahkan satu suku keberlakuannya itu, atau ketika misalkan kita balik, ya, jadi artinya dari yang akan ditunjukkan itu, maka kita gunakan sebagai fakta bahwa itu adalah bulat ya, atau benar, sehingga nanti oh ternyata ini benar. Nah, jadi orientasi itu adalah membawa di dalam bukti induksi itu menjadi semakin komplit ya, semakin lengkap. Jadi artinya di dalam orientasi menunjukkan itu, maka dari sisi kanan atau kiri itu berarti kan artinya orientasinya menjadi komplit. Itu mungkin kaitannya dengan induksi kemarin. Ya. Kemudian berikutnya di sini mungkin kita tambahkan dulu. Kalau kemarin mungkin bukti secara langsung ya ini prinsipnya kita hanya menguraikan itu. Ini kemarin sudah ditunjukkan di situ bahwa bagaimana kita membuktikan secara langsung, ya artinya kita menguraikan dari yang diketahui itu menuju yang ditanyakan. Kemudian kalau bentuknya itu adalah suatu identitas, ya itu pun kita bisa membawa dari bentuk yang ada itu kemudian ke sini. Jadi artinya kalau bentuknya satu implikasi, ya implikasi itu boleh dibuktikan dari kiri ke kanan kalau implikasinya itu. Jadi kalau bentuknya ini itu kita menamakan bukti langsung, artinya di situ dari yang diketahui diuraikan. Nah ini kan orang ilustrasinya itu kan ketika misalkan ada segitiga ABC, ya, ya, kemudian ini adalah garis bagi, ya ini berarti setengah C, ini setengah C. Ya. Sehingga kalau orang menuliskan ini D. Sehingga kalau di dalam satu apa ya pembuktian di situ bahwa ketika orang mau membuktikan banyak cara yang bisa digunakan untuk melakukan itu. Ya, jadi untuk melakukan itu berarti kan artinya cara yang dilakukan itu masing-masing boleh dengan bentuk yang berbeda. Ya, jadi artinya di situ kan bahwa ketika kita menggunakan luasan ya boleh. Ya. Jadi kan kalau orang menghitung misalkan ini bukti langsung, ya bukti langsung. Kalau di geometri dulu kita menggunakan kesebangunan. Tapi kalau kita gunakan luasan, misalkan ini kan luas segitiga ADC. Itu kan sebenarnya kan kalau kita gunakan aturan sinus kan berarti setengah ini. AC kali CD kalikan sin setengah C. Ya. Kemudian luas segitiga BDC, ya itu kan setengah BC kali CD sin setengah C. Ya. Ini yang kita lihat itu pertama di sini kan bahwa ketika kita melakukan ternyata luas segitiga ini ADC dibanding dengan luas segitiga BDC itu kan bentuknya tinggal AC dibanding dengan BC. Ya, ini kan artinya ada faktor yang sama. Ya. Ya, jadi orientasi kan orientasi itu. Nah, mungkin di satu sisi kita bisa menggunakan sudut ini. Kalau ini alfa, berarti ini 90 min alfa.
Oh sorry, 180 min alfa. Nah berarti kan orang bisa membawa satu bentuk itu ketika misalkan luas segitiga ADC itu kan bentuknya adalah setengah AD kali DC sin alfa misalkan. Ya. Kemudian kalau ini dibanding dengan luas segitiga BDC itu yang kalau kita tuliskan di sini adalah setengah ya BD kali DC ya kali sin 180 min alfa. Nah, ini kan artinya kan mengingat itu kan sin 180 min alfa itu kan sama dengan sin alfa. Ya. Oh, kalau gitu ini sama. DC DC setengah setengah. Oh, berarti ini kan sama dengan yang kita tuliskan AD per BD atau DB. Ya. Berarti kan artinya kan dari satu ini dua. Ya, berarti kan digabung. Ya, berarti kalau digabung kan berlaku itu. Itu artinya kan bahwa ketika kita melakukan satu proses, berarti apa yang diketahui, kemudian berdasarkan mungkin konsep-konsep sebelumnya dibawa untuk menuju yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu ini. Jadi ketika jika P maka Q, ya artinya di sini kan bahwa nilai kebenaran itu kan yang kita perhatikan kan jika P benar, kemudian Q benar, ya ini maka di sini kan bernilai benar. Kalau P benar, Q salah, ya ini nilainya kan salah. Maka yang kita bawa ini adalah dari bentuk yang ini. Nah, jadi artinya itu memiliki satu keterkaitan yang kita bawa dari bentuk itu. Nah itu bentuk kemarin mungkin sudah clear ya. Kemudian berikutnya di situ bahwa ketika bukti langsung ya artinya kita mungkin kalau bentuknya adalah satu bentuk identitas, artinya di sini kan berlaku kan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah ini berarti kan orang di dalam membuktikan satu bentuk, maka bentuk ini boleh diubah kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri, atau kadang diuraikan menghasilkan satu bentuk yang benar. Ya, jadi ini diuraikan, ketemu sebuah fakta yang benar. Misalkan satu sama dengan satu, itu kan fakta. Nah, itu berarti artinya diperbolehkan. Jadi membuktikan secara langsung itu orientasinya adalah seperti itu. Jadi yang ada langsung diuraikan menuju yang dicari. Jadi itu ya. Kalau misalkan ini adalah satu bentuk kombinasi, saya pikir prasyaratnya itu yang mungkin barangkali ketika bukti itu memang harus dimiliki. Walaupun kadang prasyaratnya itu ada, kita juga sulit untuk membuktikan karena tidak semudah itu kalau kita itu mungkin membuktikan sesuatu ya. Jadi apalagi kalau misalkan itu bentuknya adalah bebas ya. Ya, jadi kita hanya mengingat itu aja. Ini biasanya di diskrit binomial boleh dibuktikan secara aljabar atau kalau kita buktikan di situ dengan argumentasi diskrit ya, jadi verbal ya. Jadi boleh dengan itu. Kalau aljabar berarti langsung ya. Jadi dengan menguraikan dari definisinya itu. Ya, jadi ini kan bentuk ini bentuk kombinasi. Jadi nanti Anda uraikan saja di situ n-1 faktorial dibagi dengan ini n-1 dikurangi r-1 ya berarti kan yang kita lihat kan n-r kalikan n-1 faktorial ini r-1 faktorial, kemudian nanti yang belakang itu ditambahin. Ya nanti orientasi itu Anda lakukan nanti saya pikir dengan mudah di substitusi ketemu. Nah ini kan nanti kan ada n-1 faktorial dibagi dengan n min r min 1 faktorial r faktorial. Dan nanti yang kita lihat itu nanti bentuknya memodifikasi ini menyamakan penyebut sehingga nanti ketemu bentuknya adalah di sana. Yaitu. Oke.
Itu saya pikir bisa. Kemudian bukti dengan kontradiksi kemarin juga sudah clear, jadi artinya kontradiksi berarti artinya di sini ketika jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka yang kita ambil itu kan jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka pernyataan itu sebenarnya kan juga bernilai benar. Jadi jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, ini kan nanti menjadi bentuk yang lain. Nah, ketika kita di sini, maka menganggap Q itu salah, andaikan Q itu adalah sesuatu yang salah. Jadi adalah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Jadi andaikan Q itu salah. Kalau Q salah, maka harusnya nanti kita dapatkan ada kontradiksi dengan P atau P itu adalah sesuatu yang salah. Ya, jadi itu. Sehingga kalau seringnya di Dasmat kita sering membuktikan pernyataan ini. Jadi artinya kalau R bilangan real, ya R kuadrat sama dengan 2, maka R bilangan irasional. Kan artinya di sini andaikan R bukan bilangan irasional atau andaikan R itu bilangan rasional. Nah, berarti kan artinya menganggap ini kan non-Q. Ya, jadi andaikan di sini salah. Maka kita uraikan nanti terjadi satu kontradiksi. Ya, ini saya pikir di Desmond seringkali dituliskan mungkin berulang kali. Kemudian kalau misalkan buktikan tidak ada bilangan bulat X lebih dari 1, Y lebih dari 1, dan Z lebih dari 1, sehingga berlaku ini. Nah, artinya di sini nanti ketika kita membuktikan, ya artinya di sini kan orientasi di dalam ini tidak ada. Nah, berarti nanti kan andaikan ada. Kalau andaikan ada itu kan orang menuliskan. Ya, ini waktunya masih kelihatan ya menitnya. Nanti, pokoknya nanti kalau habis gabung lagi 7 menit. Ya, jadi kalau kita membuktikan satu bentuk ini, jadi artinya kan nanti kan ketika misalkan asumsi di situ bahwa Z itu lebih dari Y, lebih dari X. Ya, andaikan di situ kan orang mengatakan ada. Nah, berarti ada yang memenuhi. Misalkan orang menuliskan kan, oh ada, bilangnya apa? K, ya lebih dari M, lebih dari N. Oh, ada K, M, N. Oh, ternyata dipenuhi. Ya, dipenuhi itu berarti kan orang menuliskan berarti N faktorial ditambah M faktorial itu sama dengan K faktorial. Karena di sini kan bilangan faktorial yang kita tuliskan berarti kan nanti kan ada faktor yang sama di sini. Jadi artinya kan nanti kan oh ini 1, 2 sampai dengan N. Ini nanti kan karena ini lebih dari kan berarti 1, 2 sampai dengan N, N plus 1 sampai dengan M. Nah, yang kanan itu kan nanti kan orang menuliskan K 1, N 1, 2 sampai dengan N. Ya. Nah, ini kan sampai dengan atau N plus 1 nanti sampai dengan K. Ya. Ini kan perkalian. Nah, berarti kan kalau ini kita lihat ada faktor yang sama. Oh, kalau gitu boleh dituliskan 1 ditambah ini kan N plus 1 ditambah, kali titik-titik kalikan M sama dengan N plus 1 nanti N plus 2 sampai dengan K. Nah, berarti kan ini. Berarti orang menuliskan, oh kalau gitu satu itu sama dengan ini. Jadi ada N plus 1 sampai dengan K dikurangi dari N plus 1, ini seharusnya sampai dengan M. Nah, kalau K itu lebih dari M, berarti kan orang menuliskan, oh kalau ini bisa dituliskan nanti ada bentuk yang sama. Jadi bentuk yang sama itu kan mesti memiliki nilai yang sama di sini. Nah, berarti kan N plus 1
N plus 2 sampai dengan M. Nah, di sini kan berarti nanti kan bentuknya M plus 1, M plus 2 sampai dengan K dikurangi 1. Nah, lihat di sini. Jadi ada bentuk ini P, misalkan ini L, ya, ini 1. Jadi 1 sama dengan P kali L min 1. Maka kan kalau orang menuliskan itu kan ini akan bernilai 1 itu kan manakala ini 1. Kalau ini kan bilangan jelas bulat ya, ini 1 dan ini harus 1. Nah, kalau ini bernilai 1 berarti kan L sama dengan 1. Padahal di sini kan artinya kalau kita mengatakan misalkan ada, andaikan ada dan itu lebih dari 1. Ternyata L harus 1, berarti kontradiksi. Nah, itu berarti orientasi di dalam membawa satu bukti itu kita bisa membawa dari bentuk yang ada ini. Jadi ketika andaikan ada X yang Y, Z lebih dari 1, maka kita bisa menunjukkan terjadi sebuah kontradiksi. Itu berarti bukti itu adalah ini. Ya. Gitu ya. Itu masih 3 menit, kita tambahkan 1, nanti terus buka lagi untuk pigeonhole-nya. Ya. Ini kemudian mungkin bentuk yang sama, ini bukti dengan kontraposisi. Nah, ini jarang dilakukan, tetapi biasanya mudah dilakukan ketika ini ya. Jadi artinya kan bentuk yang depan, pernyataan depan, itu adalah pernyataannya yang mungkin barangkali ketika diuraikan itu menjadi sesuatu yang sulit, akan mudah ketika nanti dibalik, diuraikan dari kanan ke kiri. Jadi ini bentuk yang rumit, ini bentuk yang sederhana. Maka ketika buktikan jika N kuadrat genap, maka N bilangan genap. Nah, ini kan artinya pernyataan ini ekuivalen dengan ini. Maka kita harus melihat bahwa memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi artinya pernyataan itu kalau kita membuktikan ini, maka ini sudah terwakili. Nah, berarti kan dibalik. Akan dibuktikan jika N bilangan ganjil. Kan kalau bilangan itu kan dikotomis ya, genap, ganjil. Ya, kalau yang tanda positif, negatif, 0, itu berarti kan trikotomi. Ini dikotomi. Berarti kalau tidak genap, ya ganjil. Ya, jadi jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Nah, ini berarti kan lebih mudah daripada ketika kita menguraikan jika N kuadrat genap, maka N genap. Itu kan artinya kan ketika kita nanti menentukan bentuk akar itu kan lebih rumit untuk menuju N. Nah, kalau ini, itu kan N bilangan ganjil. N ganjil itu berarti kemarin kalau kita menggunakan satu notasi strategi, maka pilih notasi yang cocok. N itu adalah 2K plus 1, K bilangan bulat. Kemudian kalau N kuadrat, berarti kan kita mengkuadratkan ini. 4K kuadrat ditambah 2K plus 1. Ya, ini sama dengan 2 kali 2K kuadrat plus K plus 1. Nah, 2K kuadrat plus K itu kan bulat. Berarti ini bisa ditulis 2P plus 1. P bilangan bulat. Kalau N kuadrat sama dengan 2P plus 1, ya berarti N kuadrat itu adalah bilangan ganjil. Jadi ini terbukti kalau kita gunakan kontraposisi. Ya, ini sedikit review. Kita stop, gabung lagi. Ini waktunya tinggal setengah menit. Ya, silakan diklik nanti gabung lagi.